Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini. Dan malam hari ini yang menjadi tempat mimbar pelayanan adalah keluarga Nyonya Martina Barak Padang Salo dan Nyonya Sirateedang P. Hermanto. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 55 ayat 1 dan 4, Hai puji namanya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terpi. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita menyanyikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya.
setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan melandasi persekutuan kita di dalam firman-Nya. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Kita mohon kekuatan kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami untuk pertolongan-Mu yang boleh kami alami, oleh kasih setia-Mu, serta kesempatan yang Tuhan kembali berikan, di mana kami boleh diperjumpakan satu dengan yang lain, dalam penyembahan, di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan meneguhkan kami semua, terlebih khusus bagi keluarga yang mendapatkan mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Sehingga dengan kekuatan firman-Mu kami terus melangkah untuk menganyam kehidupan, menghadapi tantangan dalam iman, bahwa Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi setiap kami. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Tema renungan kita bersama Tuhan, hidup jadi tenang. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahkan segenap sidang jemaat yang boleh menyaksikan tayangan ini, yang boleh menikmati persekutuan bersama, salam sehat dan salam sejahtera bagi kamu semua. Shalom.
Saudara-saudaraku, ketika manusia diperhadapkan pada sebuah masalah yang terjadi dalam hidup, dan seakan-akan persoalan dan masalah itu tak ada jalan keluarnya, doa-doa telah dipanjatkan setiap saat, setiap waktu, namun seolah tak mendapat jawaban. Maka tidak jarang daripada kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sudah mulai meragukan akan kuasanya. Terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini yang terus mencekam, betapa banyak dari anak-anak Tuhan mulai mempertanyakan tentang kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan. Tuhan itu di mana? Bila manakah Tuhan akan menyatakan kuasanya dan menolong kita serta melalukan semua persoalan ini dari tengah-tengah kita? Belum lagi di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin mencekam ini, banyak persoalan yang ditimbulkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ruang gerak kita untuk mencari nafkah semakin dipersempit. Bahkan tidak sedikit daripada keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal-hal seperti ini akan terus melahirkan tanda tanya, di manakah Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, entah sudah berapa kali perikop bacaan ini menjadi bahan pokok perenungan yang saya pilih. Tetapi secara khusus pada malam hari ini saya kembali memilih dan memberikan tema bersama Tuhan hidup jadi tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, lewat perikop bacaan kita mau menegaskan kepada kita persoalan Tuhan ada atau tidak, itu bukan bergantung kepada Tuhan tetapi bergantung kepada kita. Dalam bacaan kita sangat tegas sekali dinyatakan bahwa ketika mereka melakukan penyeberangan bertolak ke seberang, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Jadi ada Yesus bersama dengan mereka. Ada Yesus beserta dengan mereka. Dan bukan hanya para murid. Begitu banyak perahu-perahu lain yang turut mengiringi perjalanan mereka. Mungkin ini yang luput dari pandangan beberapa orang dalam mengkaji bahagian perikop ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di tempat Yesus berada, yang notabene adalah kumpulan para murid, persoalan itu muncul. Dan cerita perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama dengan mereka itu ditiadakan. Fokus Markus ada pada tempat di mana Yesus berada. Dan di dalam perahu itu tidaklah diragukan bahwa para murid sudah digembleng, sudah dibina sedemikian rupa untuk mempercayai bahwa Yesus itulah Tuhan. Jadi ada Yesus bersama dengan mereka. Mereka adalah murid, mereka adalah rasul, mereka sudah belajar banyak hal dari Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat dan menyaksikan banyak perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya tidak lagi diragukan tentang kehidupan iman mereka seharusnya, bukan? Tetapi perhatikan bahwa kondisi yang terjadi
pada akhirnya meluluhlantakkan bangunan keyakinan mereka. Keadaan yang terjadi menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, padahal Yesus nyaman tidur, tenang tidur, tidak terusik oleh keadaan, tidak terusik oleh gelombang, tidak terusik dengan informasi, Tuhan bangunlah sebab perahu ini akan tenggelam dan air sudah mulai masuk ke dalamnya. Ia tetap tidur dan sama sekali tidak merasa bahwa ada yang akan mencelakakan perahu itu. Tetapi saudara-saudara, para murid begitu takut, khawatir, begitu bimbang, sampai mereka membangunkan Tuhan. Beberapa bahagian Alkitab yang paralel dengan situasi ini, saudara-saudara, diceritakan tentang teguran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dengan satu kata, di manakah percayamu? Ini perkataan yang sangat telak. Langsung dialamatkan kepada para murid. Di manakah keyakinanmu? Di manakah kepercayaanmu? Bahwa situasi dan keadaan ini ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kekuasaan Tuhan. Jadi bahagian perikop ini mau mengajarkan kepada kita supaya fokus kita tidak tertuju kepada masalah yang sedang datang melanda, tetapi fokus kita harus tetap tertuju kepada Yesus apapun persoalan yang terjadi dalam hidup. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ketakutan dan kekhawatiran membutakan mata kita untuk percaya bahwa hidup kita ini dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus menegur para murid, di mana kepercayaanmu? Sekarang Yesus mengajak mereka untuk memperhatikan apa yang akan terjadi. Ketika ia menghardik danau itu, diam dan tenanglah. Seketika, tidak menunggu waktu. Seketika itu juga, danau menjadi sangat teduh sekali. Betapa alam ini tunduk pada perintah Tuhan. Betapa alam ini tunduk pada sabda Tuhan. Betapa alam ini tunduk pada apa yang keluar dari mulut Tuhan. Tetapi anehnya, manusia, bahkan lebih daripada itu orang-orang percaya, masih ada yang meragukan akan sabda Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat murid-murid menyaksikan apa yang terjadi, barulah ketakutan itu dialamatkan kepada Tuhan. Tidak lagi dialamatkan kepada situasi yang saat tadi melanda kehidupan mereka, mengancam kehidupan mereka. Dicatat pada bahagian terakhir, mereka menjadi sangat takut. Bukan lagi terhadap situasi yang mengancam kehidupan mereka, tetapi terhadap pribadi yang ada di depan mereka. Ketakutan yang melahirkan tanda tanya, siapa sih orang ini? Sehingga alam, angin, danau tunduk kepadanya. Secara tidak langsung, ini adalah sebuah pertanyaan yang dialamatkan kepada diri mereka sendiri. Kok alam taat kepada perintah Tuhan?
lalu kita sendiri tidak taat pada perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita mau mengalami ketenangan dalam hidup, tidak ada jalan lain selain hidup intim dengan Tuhan. Hidup akrab dengan Tuhan. Gimana caranya, Pak Pendeta? Terus bersama dengan Tuhan dalam menggumuli firman-Nya. Jangan membuat firman Tuhan itu tertidur. Jangan buat firman Tuhan itu tertutup. Buka terus firman Tuhan dalam hidupmu. Komunikasikan terus hidupmu di dalam terang firman Tuhan. Sehingga dengan kekuatan firman Tuhan, sehebat apapun masalah yang ada di depan kita, tidak akan melulu lantakkan keyakinan kita. Tidak akan menghancurkan kepercayaan kita. Sebab kita yakin bahwa Tuhan yang mengendalikan segalanya. Hidupku ada di dalam kuasa-Nya. Dan jikalau hidupku ada di dalam kuasa-Nya, kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Tetapi jangan juga kita lalu menepuk dada. Seolah-olah ketika kita sudah percaya dengan sungguh Tuhan sudah ada bersama dengan kita, lalu kita tidak mendengarkan beberapa hal yang menjadi petunjuk dari Tuhan agar kita mengikutinya. Ketika Tuhan mengatakan seperti ini, di sana ada bahaya, jangan lu coba-coba ke sana. Tetapi masih banyak orang mencobai Tuhan dengan berkatakan ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan menyertai kita, ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita, lalu serta-merta kita langsung melabrak keadaan itu. Dan apa yang terjadi bukannya kuasa Tuhan kita alami, melainkan kebinasaan yang terjadi atas hidup kita. Kalau kita sudah tahu bahwa penyakit ini sangat mematikan dan hikmat Tuhan diberikan kepada kita untuk bagaimana memproteksi kehidupan kita, mari kita mengikuti arahan itu, mari kita mengikuti petunjuk itu. Itu adalah petunjuk dari Tuhan, bukan petunjuk dari manusia. Supaya apa? Supaya kita dapat berupaya untuk menghindari hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan. Ketika kita melakukannya, maka sesungguhnya kita menghargai hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sang Pemazmur 62 sangat tegas sekali membahasakan tentang ketenangan hidup bersama dengan Tuhan. Kedamaian hidup bersama dengan Tuhan. Ia membahasakan damainya hidup bersama dengan Tuhan, tenangnya hidup bersama dengan Tuhan, ketika hidupnya terjalin erat dengan Tuhan. Ketika hidupnya terbangun intim dengan Tuhan. Lalu ia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada Allah lah kemuliaanku dan keselamatanku. Tuhan adalah gunung batuku, kota benteng dan perisai hidupku. Dan karena itu saudara-saudara, mari di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, mari bersama dengan Tuhan. Jangan buat Tuhan tertidur, jangan buat firman Tuhan tertutup. Mari terus buka, mari terus baca, mari terus kumuli, mari terus menyatakan sembah kita di hadapannya, mari terus kita menyatakan doa kita di hadapannya, mari terus kita berkomunikasi dengannya. Maka sehebat dan sebesar apapun masalah, Tuhan yang akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan menuntaskannya, sehingga bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi tenang. Kiranya firman ini akan meneguhkan kita semua, teristimewa bagi keluarga yang boleh mendapatkan pelayanan pemberitaan firman di malam hari ini. Terpuji namanya,
Haleluya. Amin. Kita akan mensyukuri segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan datang kepada kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Sambil memberi rasa syukur kita menyanyikan PKJ 153 ayat 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita akan satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu, karena kasih dan kesetiaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di setiap desa napas Tuhan selalu beserta. Tetapi terkadang kami sendiri tidak mempedulikan Tuhan, kami lalai, kami membiarkan Tuhan tertidur, kami membiarkan firman-Mu tertutup, kami hanya mengeluh, kami hanya bersungut-sungut. Ketika keadaan masalah datang menerpa, bahkan kami datang membangunkan Tuhan dan terkadang memarahi Tuhan seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mau menyadarkan kami supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Ketika hati kami fokus kepada Tuhan, kami akan memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, bahwa di tengah badai sebesar apapun, kami tidak akan dibiarkan. Tangan Tuhan akan menopang, kuasa Tuhan akan menyelamatkan. Sehingga hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi tentram dan damai. Dan hati yang tenang akan memungkinkan kuasa Tuhan bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kehidupan kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan semua umat-Mu di tengah-tengah badai
dan gelombang pandemi COVID-19. Kami mau belajar untuk menyadari, boleh jadi kami telah membuat kebersamaan kami dengan Tuhan hambar, komunikasi tak terbangun. Kami hanya mengikuti keinginan dan kemauan kami dan membiarkan Tuhan tertidur. Tuhan memang ada bersama dengan kami, tetapi kami sendiri tidak membangun komunikasi yang intens bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan ada bersama dengan kami. Alkitab yang berisi firman-Mu, sabda-Mu ada di tangan kami. Tetapi kami lebih banyak membuatnya tertutup. Kami tidak membuka dan membacanya siang dan malam. Waktu yang begitu banyak Tuhan karuniakan kepada kami, tetapi sering kali kami menyia-nyiakan. Kami tidak menyisihkan yang terbaik untuk menjadi jam-jam doa kami. Karena itu kami tidak heran jikalau prahara kehidupan datang melanda. Hidup kami diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya hal ini akan memperbaharui sikap kami, sehingga kami dapat berkata sama seperti Raja Daud, bahwa hanya dekat dengan Allah aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhanlah gunung batuku, kubu pertahananku, kota benteng yang kokoh. Pada Tuhan ada keselamatan dan kemuliaanku. Kiranya firman ini juga akan meneguhkan keluarga kekasih yang mendapat pelayanan pemberitaan firman, yakni keluarga Ibu Martina Barak Padang Sallo dan keluarga Siratedang Hermanto. Biarlah dengan firman ini mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk terus melangkah dan diyakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu hamba berdoa buat keluarga kekasih Ibu Martina Barak Padang Sallo. Tuhan lindungi kekasih kami dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu di tengah keluarga. Bahkan Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, karena Engkau telah memilih dan memakai dia sebagai rekan sepelayanan di tengah-tengah jemaat selaku majelis gereja. Bahkan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparatur sipil negara, selaku seorang pendidik, kepala sekolah. Kiranya Tuhan karuniakan roh hikmat dan kearifan, agar semua itu memampukan dia untuk mengangkat tanggung jawabnya. Begitu banyak harapan-harapannya, kerinduan-kerinduannya. Tuhan berkenan memberkati, agar ia boleh menerima yang terbaik dalam hidup ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk suami kekasih, mari Tuhan Engkau memberkati Bapak Andarias Sallo di dalam menikmati masa-masa pensiunnya, di dalam mengelola usahanya, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga anak-anak cucu. Selaku kepala keluarga, ia boleh menjadi imam di tengah-tengah rumah tangganya, sehingga lewat perannya, berkat dan damai sejahtera-Mu akan selalu ada dalam
kehidupan keluarga. Hamba berdoa untuk Bapak Vinia sekeluarga. Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidupnya bersama dengan istri di Makale. Tuhan lapangkan jalan untuk segala harapan-harapan ke depan. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu akan tetap dialami. Hamba berdoa untuk Marcel Sallo bersama dengan istri. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik untuk menjalani kehidupan dalam segala tugas dan pekerjaan. Tuhan berkenan, dan kekasih kami Marcel Tuhan teguhkan di dalam panggilan bersama selaku rekan sepelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kekasih kami Nyonya Siratedang Ermanto. Tuhan, Engkau mengerti apa yang terbaik baginya. Karena itu nyatakan kuat dan kuasa-Mu untuk setiap harapan-harapannya di tengah menunaikan tugas dan pekerjaannya. Tuhan berkati. Terlebih khusus harapan sebagai keluarga dalam penantian untuk mendapatkan seorang anak. Tuhan kiranya akan menjawab harapan itu pada waktunya, sehingga ia boleh mendapatkan yang terbaik dalam hidup rumah tangga dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati suami kekasih Hermanto Barak Padang Sallo dalam segala karya dan perjuangannya, dalam segala harapannya. Biarlah tangan Tuhan akan menopang agar ia senantiasa menerima yang terbaik daripadamu. Teristimewa hamba berdoa buat Hermanto, buat Marcel dan Rizda yang akan mengikuti tes CPNS. Tuhan persiapkan mereka, Tuhan tolong mereka agar pada waktunya mereka boleh mengikuti, dan dengan pertolongan Tuhan mereka boleh lulus. Hamba berdoa untuk Iren Sallo dalam pekerjaan sebagai pendidik dan dalam masa pemulihan habis operasi. Tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menjaga dan memberikan yang terbaik dalam setiap harapan dan kerinduan ke depan. Tuhan Bapa di sorga, Engkau memberkati cucu-cucu karunia-Mu yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kekasih kami, Ibu Martina Barak Padang Sallo. Biarlah semua cucu-cucu itu boleh bertumbuh berkembang di dalam pemeliharaan kasih dan kuasa-Mu. Yang sedang dalam pertumbuhannya, Tuhan terus jaga dan kawal. Yang sudah menikmati dunia pendidikan, Tuhan perlengkapi dengan akal budi dan kepandaian, sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka akan meraih masa depan. Hamba berdoa untuk pembangunan dan pengelolaan usaha SPBU Pertasop di Toraja. Juga berdoa untuk pembangunan rumah tongkonan yang sudah hampir selesai. Tuhan akan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya dapat diselesaikan pada waktunya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kasih karunia yang daripadamu akan melingkupi kehidupan mereka semua. Dan semua umat-Mu di Jemaat Masale Tuhan kawal dan pelihara. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan yang lalai dan mengeraskan hati, Tuhan yang akan sadarkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka senantiasa memiliki kesempatan yang indah menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan berbagi sukacita dengan seluruh sidang jemaat-Mu di tengah masa pandemi ini. Memberkati opa-opa dan oma-oma di Jemaat Masale,
memberkati anak cucu umat-Mu, memberkati setiap mereka yang setia menyaksikan tayangan ibadah dari Jemaat Masaleh. Kiranya segala kebaikan dan kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkenan atas persembahan yang sudah dinyatakan. Biarlah melalui apa yang dipersembahkan dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat, khususnya di tengah-tengah PWGT. Memberkati pengurus di dalam tata kelola pelayanan yang lebih baik. Biarlah mereka senantiasa bersukacita melayani Tuhan di tengah masa pandemi. Memberkati rumah tangga hamba-Mu bersama dengan istri hamba-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu akan terus melingkupi kami berdua. Anak-anak hamba-Mu dalam perjuangan mereka, Tuhan lapangkan jalan untuk meraih keberhasilan. Memberkati Vina, memberkati Cali, memberkati semua sidang majelis gereja-Mu, supaya mereka senantiasa mensyukuri hidup karunia-Mu, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya majelis gereja-Mu senantiasa merasakan kebaikan-Mu dan senantiasa setia melayani Tuhan sekalipun di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus mualis kami yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudaraku, jalanilah hidup dalam keberseraan diri kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada, bahkan tetap ada, menemani kita dalam perjalanan kehidupan. Ia tidak akan pernah membiarkan hidup kita binasa. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian, silakan duduk. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mewakili keluarga dan sidang jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang malam hari ini telah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman bagi kita semua, menjadi pendoa bagi keluarga yang mendapat pelayanan, keluarga Nyonya Martina Bara Parangsalo dan Nyonya Sirate Dang Pehermanto.
Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan dan pelayanan dan dalam keluarga. Diucapkan pula terima kasih bagi saudara kekasih Pina Cali yang malam hari ini telah mendukung dan membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih kepada keluarga yang telah mendapat pelayanan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati, menyertai dan memberikan damai sejahteranya di tengah keluarga. Demikian, selamat malam, shalom bagi kita semua.